ini untuk ya selain sinergi kolaborasi, mengajak semua pihak, ayo bahwa human trafficking, kejahatan perdagangan ini kejahatan yang sangat luar biasa yang harus dihadapi dengan cara-cara luar biasa. Ya. Jadi tidak cukup BP2MI tapi semua pihak. Oke, terakhir Pak Beni, Ya. ini kan suara P3MI, saya rasa 326 P3MI. Dengan masa pandemi ini kita tahu bahwa keterburukan P3MI sangat dasar, sangat Ya. dasar. Jadi ekonomi, kita melihat kalau makin banyak pengangguran, artinya ekonomi akan terpuruk. Ya. Nah, P3MI selalu mensuarakan sama kita, dipermudah untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Yang kedua, kapan negara ke negara itu bisa dibuka. Nah, mungkin ini oke. himbauan Betul. dari Pak Beni untuk P3MI yang ada di Indonesia. Ya, ini juga menjawab ya tuduhan-tuduhan yang tentu tidak berdasar, seolah-olah tertundanya 6.000 CPMI yang ke Taiwan, sekian ribu CPMI yang akan ke Korea. Lagi-lagi karena korban hasutan media sosial, seolah-olah mereka ini tertunda keberangkatannya karena ya kebijakan pemerintah dan BP2MI. Saya katakan ya, dalam kondisi pandemi Covid, karena ini isu global, ya ekonomi kita mengalami kontraksi. Ya. Salah satu cara dalam pandangan saya agar recovery ekonomi ini bisa cepat terjadi, pemulihan ekonomi ini bisa cepat terjadi, salah satunya jika bicara sektor ketenagakerjaan adalah bagaimana secepatnya penempatan PMI diberlakukan. Ya kan? Artinya negara sadar kok bahwa dengan kita cepat mengirim PMI ke negara-negara penempatan, negara kan terbantu. Ya. Masa negara yang sadar bahwa jika PMI cepat berangkat itu akan memulihkan ekonomi, lalu kita dengan sengaja menghalang-halangi CPMI untuk berangkat, tapi tidak mungkin. Ya. Jadi jelas bahwa penundaan beberapa negara ini itu hanya pandemi COVID. Ya. Tentu di luar itu kita juga tidak diam, kita terus ya, melakukan komunikasi dengan pihak Taiwan, dengan HRDK. Jepang sudah datang, duta besarnya ke kantor saya. Ya. Tanggal 22 duta besar Korea akan datang juga ke kantor saya. 2 minggu lalu kita berkomunikasi dengan perwakilan Taiwan yang dipimpin langsung oleh wakil menteri, ya kan? Ya. Jadi ini pembicaraan-pembicaraan. Kalau perlu negosiasi, kita negosiasi dengan mereka. Sekaligus kita menanyakan kepada mereka apa sih yang menjadi alasan-alasan. Jadi saya yakinkan negara tidak akan diam, negara terus bekerja dan tentu sadar sepenuhnya bahwa penempatan PMI dengan segera itu sangat membantu pemerintah. Jadi omong kosong dan tidak mungkin jika kita dengan sengaja menunda keberangkatan calon pekerja migran Indonesia berangkat ke negara penempatan. Oke, luar biasa perbincangan kami dengan Kepala BP2MI Pak Beni Ramadhani. Untuk rekan P3MI dimanapun berada, jelas terang-menerang apa yang disampaikan oleh Pak Beni, baik dari zero cost ataupun untuk yang Taiwan belum diberangkatkan. Oh ya, saya kan lagi keliling ke 23 provinsi. Jawa Timur sudah, kemudian Lampung sudah, NTB sudah, Jawa Barat sudah, Jawa Tengah sudah, kemudian terakhir kemarin kita Sulawesi Tenggara. Masih ada kurang lebih 17 provinsi. Nah, bagi calon pekerja migran Indonesia daripada menjadi korban hasutan di media sosial, ya, yang kebanyakan juga mereka akun palsu dan saya sudah tahu motifnya apa, ya. Lebih baik tunggu saja jadwal saya di mana. Jika ingin ketemu, ayo ketemu langsung. Datang ke kamar saya, datang ke hotel saya. Kita berdiskusi, berdialog supaya mendapatkan penjelasan yang valid dan akurat dari saya. Luar biasa hari ini. Tanggal 25, 26 kita di Bali. Tanggal 25, 26 Permindo ikut loh ya. 24 kita di Sulawesi Utara. Ya. Kami alhamdulillah tanggal 26 Permindo diundang oleh Kepala BP2MI. Mudah-mudahan Pak Beni perbincangan kita malam ini sangat bermanfaat dan terbuka apa yang disampaikan oleh Pak Beni sendiri. Jadi apa yang menjadi keresahan P3MI terjawab pada malam ini yang disampaikan oleh Pak Beni. Jadi mari, Pak Beni orangnya adalah terbuka. Beliau sangat terbuka. Jadi beliau pun tidak sungkan-sungkan untuk siapa saja mengajak untuk berdiskusi berkenaan penempatan. Dan beliau berulang kali juga mengatakan, saya tidak akan menzolimi PMI ataupun P3MI. Ini adalah perintah negara. Bagaimana negara bisa mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, ini adalah program pemerintah. Nah, dengan perbincangan kita malam ini, terkuak sudah apa yang menjadi persoalan. Memang video ini tidak akan bisa memuaskan termasuk ya, kalau saya benar seperti yang dituduhkan, kebijakan saya menjadi penghambat penempatan,
BP2MI dengan sengaja menunda keberangkatan CPMI, pasti saya udah dipanggil DPR loh. Saya udah diadili DPR loh. Termasuk saya pasti sudah disemprit oleh Presiden loh sebagai pembantunya saya ya. Jadi memang kita melihat Pak Beni ini luar biasa. Beliau ini ibarat ini ya saya bilang ya, ibarat durian beliau ini. Di luarnya berduri, tapi di dalamnya tuh enak gitu loh. Jadi mudah untuk kita diskusi. Kapan saja. Jadi dengan beliau ini dengan terbuka. Dan jangan lupa sambil ngopi. Ya, makanya kalau yang tidak kenal Pak Beni, jadi melihat kulit luar saja. Tapi kalau kita sudah melihat kulit dalamnya empuk. Tapi jangan coba-coba menyimpangkan aturan. Beliau pasti akan protes duluan. Jadi tegakkan kebenaran, pasti Pak Beni akan setuju. Bravo Kepala BP2MI. Bravo Perpemindo. Bravo. Sampai ketemu di Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permindo Jaya.